Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, Ketua Sub Kelompok 2 dari Kelompok 4, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 23 dengan pengampu materi Ibu Gadis Melani Rusli SH yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan bersama rekan saya. Nama saya Marta Markovines Grupada. Saya Natasha Jun Angelin Selalahi AMD. Nama saya Nikanisa Purginting AMD AK. Akan membahas isu nasional terkait narkoba. Mari kita saksikan bersama-sama. Narkoba Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu seberat 1,1 ton. Satuan Reserse Narkoba Polres Sukabumi menangkap seorang oknum pegawai negeri sipil karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis ganja. Budiman bukanlah bandar narkoba biasa. Dia merupakan gembong narkoba yang sempat membuat Kementerian Hukum dan HAM kewalahan setelah jatuhi vonis hukuman mati dalam kasus kepemilikan 1 juta lebih pil ekstasi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menggerebek Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, tempat puluhan mahasiswa berpesta narkoba. Narkoba bisa menjerat siapa saja, tak terkecuali selebrita yang kerap mendapat sorotan publik. Jajaran Sat Narkoba Polres Bogor mengungkap praktik home industri narkoba tembakau sintetis yang dilakukan 3 remaja berusia 19 tahun. Pengertian narkoba. Menurut Online Etymology Dictionary, perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran diri, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jenis-jenis narkotika. Narkotika golongan 1 atau narkoba jenis alami, seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Narkotika ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2 atau narkoba jenis sintetis, seperti amfetamin dan deksamfetamin. Narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan 3 atau narkoba jenis semi-sintetis, seperti kodein dan morfin. Narkotika ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Adapun penyebab penyalahgunaan narkoba dilatar belakangi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor individu yang terdiri dari 1. Tingkah laku antisosial, 2. Kecemasan dan depresi, 3. Pengetahuan yang kurang akan penyalahgunaan narkoba, 4. Kurangnya keterampilan berkomunikasi. Faktor kedua yaitu sosial budaya yang terdiri dari 1. Dari kondisi keluarga, 2. Dari pengaruh teman kelompok sebaya, 3. Dari kondisi sekolah, dan yang terakhir faktor lain terdiri dari 1. Pengaruh iklan, 2. Kehidupan modern. Berikutnya yaitu pengguna narkoba terbesar menurut profesi di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba bukan saja menyerang anak remaja, namun sudah menjalar di kalangan pekerja. Menurut data yang dikeluarkan oleh BNN, 70% penyalahgunaan narkoba di Indonesia berasal dari kelompok pekerja, sedangkan 22%-nya merupakan kelompok pelajar. Dari tabel bisa kita lihat, jenis profesi swasta menduduki jumlah paling tinggi dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Banyak faktor yang menyebabkan mengapa banyak penyalahguna berasal dari kalangan pekerja, yaitu untuk gaya hidup, kemampuan finansial ekonomi yang memadai, tekanan pekerjaan yang menuntut untuk overtime, dan pandangan yang keliru tentang narkoba. Mereka menganggap bahwa narkoba dapat menambah stamina dan penambah konsentrasi, padahal sebaliknya, narkoba dapat merusak fungsi otak sehingga membuat penggunanya sulit untuk berkonsentrasi. Dampak penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat langsung pada fisik, psikis maupun secara tidak langsung dari sosial seseorang. 1. Dampak langsung. Dampak langsung dapat terlihat dari dampak fisik dan psikis. Pertama, dampak fisik, antara lain gangguan sistem saraf, jantung, pembuluh darah, dan lain-lain. Nah, bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik yang dipakai secara bergantian, dapat menularkan penyakit seperti hepatitis B dan C serta HIV.
Dampak psikis antara lain lamban kerja, hilang kepercayaan diri, menjadi ganas, sulit berkonsentrasi, dan cenderung menyakiti diri sendiri. Nah, berikut hasil penelitian Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI tahun 2019 tentang riset kesehatan dampak penyalahgunaan narkotika tahun 2019 di 6 provinsi di Indonesia. Selanjutnya, dampak tidak langsung antara lain gangguan mental, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan menjadi terganggu, keluar banyak uang baik ketika mengkonsumsi maupun perawatan dan penyembuhan, tidak dipercaya, penjara, dan berlawanan dengan ajaran agama. Dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan sakau bila terjadi putus obat, dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi atau suges, serta berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemarah, manipulatif, dan lain-lain. Nah, sekarang kita membahas tentang solusi dan pencegahan narkoba. Yang pertama, jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Yang kedua, mengetahui akan berbagai macam dampak buruk dari narkoba. Yang ketiga, memilih pergaulan yang baik. Yang keempat, memiliki kegiatan-kegiatan yang positif. Yang kelima, selalu ingat bahwasanya ancaman hukuman dari penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, gunakan waktu dan tempat yang aman. Jangan keluyuran malam-malam. Yang ketujuh, bila mempunyai masalah, jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelariannya. Langkah mengatasi kecanduan narkoba. Pengguna narkoba yang sudah mengalami kecanduan tidak mudah lepas dari jerat barang tersebut. Diperlukan sebuah langkah yang cepat, salah satunya dengan menghubungi BNN. Di lembaga tersebut, pendaftaran rehabilitasi bisa dilakukan secara online. Proses rehabilitasinya yaitu yang pertama pemeriksaan, yang kedua detoksifikasi, yang ketiga stabilitasi, dan yang terakhir pengelolaan aktivitas. Terdapat 4 layanan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Yang pertama, rehabilitasi medis, yang kedua, rehabilitasi sosial, yang ketiga, kegiatan kerohanian, dan yang keempat, peningkatan kemampuan. Peran pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Yang pertama, pemerintah menetapkan hukuman yang sangat berat kepada para pengedar. Yang kedua, bekerja sama dengan dunia internasional untuk memberantas narkoba. Yang ketiga, melakukan upaya penyuluhan tentang narkoba di seluruh Indonesia. Yang keempat, memasukkan pendidikan anti narkoba ke pelajaran sekolah. Dan yang terakhir, membentuk Badan Narkoba Nasional, yaitu BNN.